Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ika Rosyada Fitriati selaku dosen penganggu Manajemen Keuangan, dan yang kami kasih teman-teman kelas C1, selamat pagi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Struktur Modal. Perkenalkan, nama saya Taufan Hadibawa dengan yang belakang 0172. Perkenalkan, nama saya Rifki Sakti Adinata dengan NIM terakhir 0208. Perkenalkan, nama saya Kautsar Israk Razuriza dengan nomor NIM 20 05 51 02 11. Perkenalkan, nama saya Sunan Rahmatan nomor induk 20.05.51.0212. Yang akan kami presentasikan, pertama ada definisi modal, kedua ada pengertian struktur modal, ketiga ada komponen struktur modal, keempat ada struktur modal, kelima ada teori struktur modal, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Definisi modal. Jadi modal pada neraca berada di sisi kanan, dan modal merupakan data yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Pengertian struktur modal menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Kaplan pada tahun 1996, pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Pengertian menurut Handono Mardianto pada tahun 2009, komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas atau saham preferen dan saham biasa yang ditetapkan perusahaan. Dan menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali pada tahun 2010, proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yakni berasal dari dalam dan luar perusahaan. Apa itu struktur modal? Struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing yaitu modal yang terdiri dari hutang jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan modal sendiri yaitu modal yang terdiri dari laba ditahan dan saham. Komponen struktur modal. Seperti yang kita lihat di PPT, struktur modal dibagi menjadi dua, yaitu hutang dan modal sendiri. Modal sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu modal saham, modal atau saham, celengan, atau laba ditahan. Sedangkan hutang juga dibagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka panjang, hutang jangka menengah, dan hutang jangka pendek. Komponen struktur modal. Komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Dalam penjelasannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal asing. Modal asing atau utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada dasarnya harus dibayar kembali. Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasanya. Modal asing juga meliputi tiga hal. Yang pertama adalah utang jangka pendek atau short term debt. Utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Sebagai besar, utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. 2. Utang jangka menengah, intermediate term debt. Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Utang jangka menengah terbagi menjadi dua, yaitu term loan and leasing. Yang ketiga adalah utang jangka panjang, long term debt. Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Bentuk utang jangka paling panjang antara lain pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang kedua yaitu adalah modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan
dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Di sini saya akan melanjutkan tentang modal sendiri meliputi. Yang pertama, modal saham. Saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis dari saham antara lain saham biasa, saham preferen, saham kumulatif, dan lain-lain. Cadangan yang dimaksud sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan antara selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Yang ketiga, laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian diberikan sebagai dividen dan bagian ditahan oleh perusahaan. Selanjutnya, teori struktur modal. Yang pertama, teori tradisional. Yang kedua, teori Modigliani dan miliar. Yang ketiga, teori trade-off. Yang keempat, teori pecking order. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Yang keenam, teori keagenan. Yang ketujuh, teori interaksi produk. Faktor-faktor menguasai struktur modal. Yang pertama, risiko bisnis. Yang kedua, posisi pajak perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Yang keempat, konservatisme atau agresivitas manajemen. Di sini kelompok kami mengambil sumber-sumber atau website online dari Rodoni Ahmad dan Ali Herni 2010 Manajemen Keuangan Jakarta, Mitra Wacana Media, Kriyanto Bambang 2008 Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Yogyakarta GPFE. Sekian dan terima kasih.